Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama belajar menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga yaumul akhir yang setia mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum? Semuanya baik-baik? Ya, sehat semuanya? Oke, alhamdulillah ya. Oke, di pagi hari ini walaupun mendung ya, akan tetapi tetap kita harus semangat belajar menuntut ilmu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, qabla dirasah hayya nabda biratul Quran bil basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya ingin konsentrasi kalian, pengen konsentrasi ya. Kalau misalkan ada instruksi saya, oke silakan ditutup dulu. Ya, disimpan dulu ya. Instruksi dari Ustadz, kalau tepuk 1 gitu ya. Sama gitu. Tepuk 1. Cuma ini butuh fokus. Tepuk 2. Oke, bagus. Tepuk 3. Oke. Tepuk 4. Oke, fokus ya. Tepuk saku. Ada nggak tepuk saku? Nggak ada kan? Adanya tepuk 1 atau tepuk 2. Tepuk 1. Ayo tepuk, ayo fokus. Tepuk 2. Tepuk sapu. Nah, masih belum konsentrasi. Oke, fokus ya. Sekali lagi. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk pramuka. Ya nggak apa-apa, ya mulai nggak apa-apa tepuk pramuka kan biar sehat ya. Oke, sekali lagi. Ini biar semangat, perhatikan. Perhatikan. Nggak apa-apa. 2 kali tepuk pramuka. Oke, nah, ya kan, PP. Oke, alhamdulillah ya. Oke, hari ini Ustadz ingin mengajarkan terkait materi kompetisi dalam kebaikan dan juga terkait dengan etos kerja. Kompetisi dalam kebaikan itu istilahnya dengan apa? Fastabikul khairat. Fastabikul khairat itu apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan absen dulu. Hari ini siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Kita cek ya. Oke, sekarang tanggal 16. Oke, pelajarannya pendidikan agama Islam. Oke, Afif Rahman, Ahmad Afian hadir. Nanti Arzius, oke, Bagus Putra, Haikal Majid, Danis Andra, Embrian, Ramzi,
Maulana Faqih Fairuz Atala ya. Nandana M Alif Rafael Raya Kalif Zikra. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, semua hadir. Oke, untuk materi kita ini buku pendidikan agama Islam ya. Ini kita akan belajar bersama-sama terkait tentang menjemput kesuksesan melalui kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya. Terkait dengan etos kerja, maka ada landasan Quran. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Pintar. Yang kedua, Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kemarin juga sudah kita kita ujikan juga. Kemarin sudah kalian hafalkan juga. Di antaranya Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Oke, saya ingin kalian ikut membaca. Istami'una jayidan summa turadidu. Silakan saya baca, silakan diturunin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, Nandana coba diartikan. Kelihatan? Oke, yang kelihatan siapa? Yang suara keras? Hah? Oke, ayo Raya. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, walikulli wisatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan bagi setiap umat ada kiblat yang ia menghadap kepadanya. Kiblatnya umat Islam itu apa? Ka'bah, iya nggak? Kalau kiblat yang pertama Masjidil Aqsa, setelah itu di Masjidil Haram. Maka diantaranya banyak keutamaan ya. Maka kita sholat, kita menghadap ke kiblat. Lah kiblatnya itu adalah Ka'bah. Makanya ada keutamaan ketika kita sholat di Masjidil Haram. Ada yang tahu keutamaan sholat di Masjidil Haram? Ya jelas. Dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain, kan berbeda. Makanya banyak orang, maka ada istilahnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan yang lebih besar, pahala yang lebih besar. Maka orang datang ke Masjidil Haram diantaranya bersujud, berdoa di sana, berzikir di sana, beribadah di sana. Karena apa? Keutamaannya berbeda di antara masjid-masjid yang lain. Kalau di Masjidil Haram, maka keutamaannya 100.000 lebih baik daripada di masjid yang lain. Makanya setiap umat mempunyai kiblat yang ia menghadap kepadanya. Maka kita sebagai umat Islam ya kiblatnya adalah Masjidil Haram. Kita ke Ka'bah sana. Sebagai umat Islam pasti ada pasti ada
keinginan kuat untuk ke sana. Ada nggak kira-kira? Ada. Ada. Kalau dia mengaku agama Islam pasti punya keinginan kuat untuk ke sana karena keutamanya sangat besar sekali. Ya, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berzikir, aktivitas apapun ketika di Masjidil Haram maka ada nilai lebih dibandingkan di tempat yang lain. Maka fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka ketika kita dari sini ke sana, kira-kira membutuhkan tenaga apa enggak? Ya, kita mengorbankan tenaga, membutuhkan uang apa enggak? Ya, itu pengorbanan semuanya. Akan tetapi pengorbanan itu ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Jadi pengorbanan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditujukan hanya ingin mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya orang masuk ke dalam surga itu bukan karena amal ibadah kita, akan tetapi karena apa? Nah, tadi pintar siapa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya kan, itu ada korelasinya. Kalau pengen mendapatkan rahmatnya Allah, berarti dia juga harus menjadi orang yang bertakwa. Dia harus mengerjakan kebajikan. Dia harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Ketika orang yang bertakwa akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semuanya. Dimanapun kalian berada, apakah kalian di Eropa, apakah kalian di kutub selatan, kutub utara, di dalam bunker, semuanya pasti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia semuanya pasti akan mati. Dalam Quran surah siapa yang tahu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada yang tahu? Al-Isra, Al-Imran ayat 18. Pintar, 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan disempurnakan pahala pada hari kiamat. Faman zuziha 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka orang itu akan mendapatkan kemenangan. Akan tetapi di akhir ayat, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Pada dasarnya kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdaya. Jadi jangan sampai kita terfitnah oleh dunia, jangan sampai kita terperdaya oleh dunia. Makanya di ayat terakhir, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini terkait tentang kompetisi dalam kebaikan. Oke, paham tuh? Ada yang tanyakan? Jelas? Oke. Selanjutnya terkait tentang yang kedua, terkait tentang etos kerja. Ya. Etos kerja, Quran surah At-Taubah, ya, At-Taubah ayat 105. Ini saya cekkan. Quran surah At-Taubah ayat 105. Oke, ini perhatikan. Ini Quran surah At-Taubah ayat 105. Jadi materi di bab 1, yang pertama kompetisi dalam kebaikan. Ya, nanti yang Quran surah Al-Maidah ayat 48 nanti kita akan jelasin juga. Nanti bisa didiskusikan bareng-bareng. Yang kedua terkait dengan etos kerja, Quran surah At-Taubah ayat 105. Oke. Terkait dengan Quran surah At-Taubah ayat 105. Sekarang
Saya baca, silahkan ditirukan. Istami'una jayidan summa turadidu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, ini terkait dengan Quran surat Taubah ayat 105 terkait dengan etos kerja. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Ya, coba perhatikan, bekerjalah kamu. Jadi berarti kita diminta untuk bekerja. Makanya kalau yang siswa belajar itu terkait dengan etos kerja, semangat juang, semangat belajar. Kalau yang sudah berumah tangga berarti bekerja, mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya. Bekerjalah maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang akan melihat pekerjaanmu itu. Dan juga kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Jadi semuanya kita manusia nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148 tadi, ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kalian semuanya. Tapi kalau di sini, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Terus lalu diberitakannya kepada kamu atas apa yang kamu kerjakan. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, lalu diberitakannya kepadamu atas apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya bagaimana? Terkait dengan etos kerja, semangat kerja, sama kita bekerja, kalian belajar, semua diawasi oleh Allah apa enggak? Semuanya tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada kanan kiri kita malaikat siapa? Atid sama Raqib, bukan Rohib ya. Nanti Rohib ya Ustaz Rohib ya. Malaikat siapa? Atid sama Raqib, bukan Rohib ya. Yang mencatat amal baik sama amal yang buruk, kan gitu. Maka itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya nggak cuma ini. Maka Allah, Rasulnya, orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kita itu dilihat itu nggak cuma Allah aja, tapi orang-orang akan melihat kita semuanya. Semuanya akan melihat kita. Maka bagaimana pekerjaan apa yang kita lakukan? Apakah yang kita lakukan itu memang benar-benar kita niat ikhlas karena Allah SWT, atau yang kita lakukan itu formalitas saja? Pokoknya orang tua senang ya sudah, pokoknya guru senang ya sudah. Padahal segala sesuatu itu kalau tidak dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka tidak bernilai ibadah apa-apa. Ketika apapun yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah, dilihat oleh Allah, maka yang paling penting itu ditata niat kita. Niat kita belajar, niat kita bekerja untuk apa? Niatnya untuk apa?
Ya untuk Allah, tapi untuk beribadah kepada Allah SWT. Ingat, niatnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Makanya dalam Quran surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia, jin, ketika dia itu diciptakan di dunia ini, tugasnya untuk apa? Beribadah. Manusia ada yang muslim, ada yang kafir, iya kan? Ada yang muslim, non muslim ya. Ada yang taat, ada yang ingkar. Sama jin juga sama, ya kan? Kalau disebutkan jin berarti ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Makanya sama. Cuma bedanya kalau manusia itu tampak dilihat, kayak misalkan virus kelihatan tampak. Tapi kalau jin tampak apa enggak? Enggak tampak. Bedanya kalau jin itu tidak tampak. Kalau jin itu tidak kelihatan. Ada nggak di sini ada jin? Bisa juga ada, kita nggak tahu. Secara fitrah kita tidak bisa melihat yang namanya jin, ya kan? Bukan kayak Rafael enggak ya? Ya, kita secara anu kan nggak bisa, karena itu adalah sifatnya gaib. Sifatnya itu gaib, nggak tampak, nggak kelihatan. Makanya beda sama Allah. Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kalau Allah itu mengetahui yang gaib sama yang nyata. Gaib dan yang nyata. Termasuk Allah, kita kan tidak bisa melihat, ya enggak? Makanya Allah di mana? Kan gitu pertanyaannya. Maka itu terkait tentang berpikir kritis. Makanya diantaranya ada pertanyaan, Ainallah, di mana Allah? Allah itu di mana ya? Makanya diantara dalam Quran, banyak Quran, Allahu arstawa. Allah itu di atas langit. Cuma di atas langitnya bagaimana? Walau alam. Tapi jangan sampai kita, makanya dalam hadis tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Apa artinya? Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah apa yang Allah ciptakan. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan memikirkan tentang zatnya Allah. Karena pada dasarnya akal pikiran kita itu terbatas. Kalau akal pikiran itu terbatas, maka kita jangan memikirkan sesuatu yang itu di luar dari akal pikiran kita. Oh, Allah itu punya kursi. Kursinya kayak apa ya? Terbuat dari apa ya? Kita nggak boleh, ya kan? Maka akal pikiran terbatas. Cuma kita yakini ini terkait dengan keimanan. Ada surga, gaib apa enggak? Gaib. Yakin apa enggak? Yakin. Itu terkait dengan keimanan. Ada surga neraka, yakin apa enggak? Yakin. Itu terkait dengan keimanan. Kenapa? Kalau kita enggak percaya sama yang gaib, kita tidak dikatakan orang yang beriman. Landasannya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu nas-shalah. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minu, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Maka diantaranya beriman kepada yang gaib itu adalah terkait dengan keimanan kita. Jadi kalau kita belum beriman kepada yang gaib, berarti dipertanyakan terkait dengan keimanan kita. Sama tadi, ada manusia, ada jin. Makanya pada dasarnya satunya tampak kelihatan, satunya gaib tidak terlihat, tapi kita yakini ada muslim, ada kafir. Makanya walaupun Allah itu maha pengampun, Allah itu maha melihat, Allah itu maha besar dan sebagainya, tetap apa yang kita lakukan harus niat ikhlas karena Allah SWT. Ingat, ibadah itu diterima oleh Allah syaratnya ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah. Lihat dalam Quran surah Al-Bayyinah. Gimana? Al-Bayyinah terkait dengan ikhlas.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak diperintahkan kecuali memurnikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terkait dengan apa? Ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu harus ada tuntunannya. Apa tuntunan? Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, paham tuh? Nah, makanya tadi terkait dengan kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani aktivitas sehari-hari, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Makanya kan sama seperti apa bedanya manusia, jin sama iblis, setan. Ada yang tahu nggak? Ayo. Iblis itu dari api. Ini karir manusia. Ayo, ada yang tahu nggak bedanya? Apa? Ayo apa? Manusia nyata, jin, goib, dia terbuat dari tanah, maka setan terbuat dari api. Ayo apa lagi? Jadi gini, betul juga ya tadi sampaikan, kalau manusia itu jelas nyata, kelihatan. Kalau jin itu gaib, iblis gaib. Bedanya setan sama iblis, bedanya kalau iblis itu selalu ingkar kepada Allah, tidak akan pernah taat kepada Allah, ya enggak? Dia bersumpah untuk menyesatkan manusia. Tapi kalau setan itu kata sifat. Kata sifat itu apa? Sesuatu yang mendorong untuk berbuat munkar, berbuat enggak baik, itu bisa dikatakan setan. Maka setan itu bisa berbentuk manusia atau tidak berbentuk manusia. Contohnya misalkan kalau Rafael ini ngajak Nandana ini, ojo sholat wis, berarti ini bisa dikatakan setan, karena mengajak kepada yang mungkar, mengajak kepada maksiatan. Kalau misalkan Rafael ngajak, ya kan, kepada Afif misalkan, ayo minum minuman keras misalkan, nah itu berarti ngajak, itu bisa dikatakan setan. Contohnya seperti itu, ya, beda gitu. Tapi kalau misalkan tadi disampaikan dari apa? Oh, dari api, betul, ya kan? Kalau manusia dari tanah. Oke, paham tuh? Oke, ini terkait tentang Quran surat Taubah ayat 105 terkait dengan etos kerja, semangat kerja yang harapannya kita semuanya, ya kan, ketika kita nanti ya di sini maju satu-satu diskusikan dulu. Oke? Kamu perwakilannya kamu? Ya. Oke, ya wes. Kamu nanti perwakilannya ya. Apa? Ya, the 9 page 9. Oke, ini perwakilannya siapa ini? Ya wes, ini perwakilannya ya, satu ya. Berapa contoh? Hah? Berapa contoh? Satu-satu nggak apa-apa, ya. Satu-satu boleh kamu jelasin juga boleh, nggak apa. Ini perwakilannya siapa? Raya. Ya wes, nanti kamu ya perwakilan satu-satu. Nanti kalau sudah siap langsung angkat tangan maju ya. Oke, sekarang kita mulai untuk presentasinya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Ini kelompok 1, 2, 3. Oke, untuk kelompok 1 perwakilan PP silahkan maju, kasih aplaus untuk PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya
kebaikan adalah satu perbuatan yang menyaingi orang yang berbuat baik. Dikandungan surat-surat Al-Fatihah Al-Baqarah walikul ayat 128 yaitu walikul liwjahatum wa muwalliha fasabutul khairat aina ma taqulu yatikum Allah jami'a innahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya dan juga surat Al-Maidah ayat 48. Nah, contoh dari fasabutul khairat yaitu menempati saf depan saat waktu sholat di masjid atau saat sholat. Terus manfaat itu saya hanya tahu itu. Terus manfaat dari fasabutul khairat adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khairat itu kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita seluruh muslim ini kita jor-joran kita berlomba-lomba untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja di dunia pendidikan ini sebagai pelajar kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, kita mengejar nilai yang terbaik, kita mengejar ranking terbaik. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3 akan diwakili sama Raya. Oke, silakan Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu etos kerja dalam Islam. Etos kerja dalam Islam itu adalah cara kita untuk bekerja secara giat untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 105. Ya, saya nggak hafal jadi tidak usah. Yang salah satu contoh dalam etos kerja itu adalah bekerja dengan ikhlas tanpa adanya rasa beban dan menggarap dengan sepenuh hati. Oke, sekian dari saya. Yang satunya berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, sama salah satu contoh dalam berlomba dalam kebaikan adalah seperti berbuat kebaikan untuk warga-warga sekitar seperti ya membantu teman atau apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih semuanya, Ananda semuanya. Insya Allah sudah ada yang mewakili untuk maju. Ananda semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Materi kita terkait tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, tadi kita belajar 2 ayat terkait tentang kompetisi dalam kebaikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 148 terkait dengan etos kerja. Quran surah At-Taubah 105. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang khilaf. Idza wajadtumuni al-akhta atlubu min samahatikumul afa. Ila liqa. Nahtatim bidoa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.